Langsung saja kita mulai ulasan kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang, jujur saja, makin kesini makin krusial buat siapapun yang berurusan dengan dunia digital. Kita akan mengupas tuntas sebuah teknologi dari Azure, yaitu AI Content Safety. Anggap saja ini sebagai buku panduan Anda untuk memahami bagaimana sistem pertahanan canggih ini bekerja di belakang layar. Coba bayangin ini sebentar, Anda punya aplikasi atau platform yang lagi rame-ramenya. Interaksi masuk tiap detik. Keren kan? Tapi tunggu dulu, pertanyaan besarnya, gimana caranya Anda melindungi platform tersebut dari tumpukan konten berbahaya? Dan yang belakangan ini lagi sering banget kejadian, gimana cara Anda nangkis serangan manipulasi langsung ke model bahasa AI atau LLM Anda? Di era digital yang super cepat kayak sekarang, ngelepas konten pengguna tanpa pengawasan yang ketat itu ibarat ninggalin rumah tanpa dikunci. Risikonya kelewat besar. Jadi, peta jalan kita hari ini cukup simpel. Kita mulai dari konsep sang penjaga digital, lanjut membedah fitur dan fungsi utamanya, melihat kasus penggunaan di dunia nyata, lalu cek standar keamanan dan privasi, dan pastinya kita tutup dengan harga dan aksesnya. Oke, masuk ke bagian pertama, sang penjaga digital. Mari kita samakan persepsi dulu. Sebenarnya, apa sih esensi dari Azure AI Content Safety ini? Berdasarkan sumber yang kita bedah, sederhananya, ini tuh kumpulan layanan yang menggunakan model AI cerdas. Poin yang harus banget kita garis bawahi di sini, ini bukan proses manual, di mana ada tim yang melototin layar satu-satu. Wah, bakal habis waktu kalau gitu. Ini adalah sebuah sistem otomatis yang bisa diskalakan sebesar apapun kebutuhan Anda. Tugas utamanya, langsung menyaring hal-hal seperti kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten dewasa, jauh sebelum konten itu sempat dilihat oleh pengguna Anda. Dan yang bikin tenang, jangkauannya nggak cuma teks, tapi juga gambar dan video. Semuanya di-cover. Lanjut ke bagian kedua, fitur dan fungsi utama. Alias, kita bongkar isi kotak perkakas AI ini. Nah, ini dia yang bikin layanannya benar-benar siap untuk era modern. Mereka punya perlindungan khusus buat large language models. Ada yang namanya prompt shields. Ini ibarat tameng yang menganalisis dan ngeblokir kalau ada pengguna iseng yang mau ngeretas atau memanipulasi AI Anda lewat input teks. Terus ada groundedness detection. Pasti nggak mau kan AI Anda tiba-tiba berhalusinasi dan ngasih info ngawur? Fitur ini masihin AI tetap nurut sama sumber data aslinya. Dan satu lagi yang nggak kalah penting buat bisnis, Protected Material Text Detection. Fitur ini proaktif banget ngenalin teks yang ada hak ciptanya, kayak lirik lagu atau resep rahasia, biar AI Anda nggak asal ngeluarin output yang bisa bikin Anda kena masalah hukum. Tapi perlindungannya nggak berhenti di LLM aja loh. Di luar itu ada API analisis teks dan gambar yang pada dasarnya adalah pemindai keamanan harian Anda. Dan ini bukan sekedar sistem hitam putih yang cuma bisa bilang ya atau tidak. Sistem ini ngasih Anda kontrol yang sangat mendetil, karena dia mengklasifikasikan temuan itu berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi, entah itu konten seksual, kekerasan, atau ajakan menyakiti diri sendiri, Anda bakal tahu persis, oh ini cuma pelanggaran ringan, atau wah ini bahaya harus langsung di take down. Fleksibilitasnya juga luar biasa. Anda dikasih dua opsi untuk menangani ancaman yang sifatnya custom. Kalau pakai pendekatan standar, Anda bisa ngejarin modelnya secara mendalam untuk menalin pola-pola bahasa spesifik yang biasanya cuma muncul di komunitas Anda. Tapi, kalau tiba-tiba ada tren ancaman baru yang lagi viral dan butuh penanganan instan, Anda bisa pakai versi cepat alias Rapid API. Ini ibarat tim tanggap darurat Anda. Anda tinggal definisikan polanya, dan boom, sistem langsung memindai teks dan gambar secepat kilat tanpa perlu proses training yang panjang. Sekarang masuk ke bagian ketiga, kasus penggunaan di dunia nyata. Di mana persisnya layanan ini benar-benar bekerja? Jawabannya hampir di mana-mana. Mau itu buat ngejaga kolom komentar di forum online biar obrolannya tetap sehat, nyaring voice chat di game online yang kadang ya Anda tahu sendirilah sering lepas kendali, atau mungkin ngawasin live streaming dan menjaga ekosistem platform edukasi. Alat ini bekerja tanpa lelah di latar belakang, ngambil alih semua pekerjaan berat itu supaya ekosistem digital Anda tetap aman dan nyaman. Ada satu kutipan dari sumber kita yang menurut saya benar-benar memukul paku tepat di kepalanya. Melindungi pelajar muda dari konten berbahaya di lingkungan pembelajaran daring. Kalau ditanya, kenapa sih kita butuh ini semua? Nah, ini jawabannya. Membangun pagar pembatas atau guardrails ini bukan cuma soal kecanggihan teknologi. Pada intinya, ini soal menjaga kepercayaan pengguna. Terutama saat kita bicara soal melindungi kelompok yang rentan, seperti anak-anak, itu harga mati, nggak bisa ditawar. Lanjut ke bagian keempat, standar keamanan dan privasi. Bagaimana etika kerja sang penjaga digital ini?
Wajar dong kalau kita nanya, sistem ini kan mindai semua data kita, privasinya gimana? Tenang saja, sistem ini didesain dengan memprioritaskan privasi data sejak awal. Dia sudah mematuhi standar kepatuhan privasi di industri. Bahkan, sistem ini menggunakan metode anonimisasi data yang ketat banget. Jadi sangat sejalan dengan regulasi rumit sekelas GDPR di Eropa. Anda dapat keamanan tingkat tinggi, tapi privasi pelanggan tetap terjaga. Dan ini bagian yang paling ngasih rasa lega. AI ini tidak punya akses permanen ke konten asli Anda. Ibaratnya dia itu kayak detektif yang dikasih izin masuk buat meriksa ruangan, tapi dia dilarang keras bawa kamera atau nyatet apa yang ada di sana. Dia cuma memindai, mendeteksi ancaman, lalu selesai. Dia nggak nyimpan salinan dari foto, video, atau obrolan pengguna Anda. Risiko data sensitif bocor atau terekspos jadi jauh-jauh berkurang. Terakhir, bagian kelima. Harga dan akses. Mari kita bahas hal teknis soal biayanya. Angka 0. Yap, persis seperti yang Anda tebak, gratis. Azure menyediakan free tier buat Anda yang mau coba-coba dulu. Ini titik masuk yang super ideal kalau Anda pengembang yang mau ngetes integrasinya di aplikasi kecil-kecilan tanpa perlu ngeluarin biaya apa-apa di awal. Nah, kalau aplikasi Anda meledak dan pengguna makin banyak, biayanya akan beralih ke model pay as you go, alias bayar sesuai penggunaan saja. Sistem kayak gini fair banget kan? Anda benar-benar cuma bayar untuk volume teks, gambar, atau video yang aktual diproses. Tingkat harganya nanti bakal otomatis menyesuaikan dengan seberapa banyak transaksi yang jalan, tipe konten apa yang paling sering dipindai, dan apakah Anda pakai model yang dilatih secara custom. Jadi, setelah membedah semua ini, saya ingin melempar satu pertanyaan buat Anda. Coba evaluasi lagi, apakah platform Anda sekarang sudah benar-benar kebal dari risiko-risiko konten yang bakal muncul besok atau lusa? Kita sama-sama tahu, dunia digital ini mutasinya cepat sekali, dari tren ujaran kebencian baru sampai trik licik buat ngakalin AI. Harapan saya, ulasan materi hari ini bisa ngasih Anda perspektif baru tentang seberapa pentingnya sistem proteksi yang tangguh dan kenapa Azure AI Content Safety ini layak banget buat dipertimbangkan sebagai tameng digital Anda. Terima kasih sudah bergabung dan menyimak ulasan mendalam ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.